Masih bersama saya Stefani Ginting dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, jumlah korban meninggal dunia akibat terserang virus demam berdarah denggi (DBD) di Kabupaten Sika kian bertambah. Hingga saat ini saudara sudah ada 13 orang yang meninggal dunia akibat DBD. Dalam sehari ada 2 korban meninggal dunia akibat demam berdarah denggi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Seorang anak berusia 9 tahun meninggal dunia di RSUD TC Hillers Maumere. Sebelum meninggal, anak perempuan ini sempat dirawat di puskesmas selama 2 jam, lalu dirujuk ke RSUD TC Hillers Maumere. Karena kondisinya yang semakin memburuk, selang 2 hari dirawat, nyawanya pun tak tertolong. Sementara itu, saudara, sehari sebelumnya ada seorang anak balita berusia 3 tahun yang juga menjadi korban jiwa akibat virus DBD. Sejak memasuki Januari 2020, hingga saat ini jumlah pasien DBD di Kabupaten Sika mencapai 1.131 kasus yang didominasi oleh anak-anak. Pasien dinyatakan sembuh berjumlah 1.005 pasien dan dirawat di 3 rumah sakit dan 25 puskesmas. Lalu bagaimana penanganan untuk menghentikan penyebaran DBD? Kita tanyakan langsung kepada Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Franciscus Roberto Diego. Selamat pagi Pak Frans, dengan Stefani di studio. Ya, selamat pagi Stefani. Ya, Pak Frans, terakhir berarti datanya ada berapa korban jiwa maupun pasien yang masih dirawat akibat DBD di Sika? Pak Frans, mohon maaf, kami kurang jelas mendengarnya, mungkin ada gangguan audio. Bisa Anda jelaskan kembali supaya jelas kepada semua pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan? Oh ya, baik Pak Stefani. Jadi kasus DBD di Kabupaten Sika sampai dengan hari ini sudah mencapai 1.145. Oke. Yang sedang dirawat di rumah sakit itu 105 pasien, yang sudah sembuh yaitu kurang lebih 1.200. Oke. Bagaimana penanganan dari 1.100 sekian orang yang masih menjadi pasien DBD di sana, Pak Frans? Bagaimana? Bagaimana penanganan terhadap 1.100 pasien DBD yang ada di Sika? Ya, setiap pasien yang kita rujuk ya dari puskesmas ke rumah sakit, itu semuanya ditangani dengan baik ya. Memang kita kewalahan kekurangan ruangan dan tempat tidur, tapi sudah teratasi secara cepat. Bagaimana ketersediaan tenaga medis maupun juga ruang inap dan fasilitas medis lainnya di Sika, apakah mencukupi dengan adanya begitu banyak pasien DBD, Pak Frans? Kita menggunakan ruangan lain ya, di rumah sakit yang kosong. Ya, karena peralatan medis juga kita mengalami kekurangan, antara lain ya untuk analiser darah. Ya, ini untuk satu kabupaten ini tersedia 2, kita kekurangan 3, tetapi kita sedang dalam proses untuk pengadaan analiser dan mohon bantuan juga kepada provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berarti bantuan sudah datang ke Sika ya Pak ya? Ya, bantuan sudah berdatangan. Ya. Oke, untuk biaya ini betul ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sika? Ya, benar. Jadi seluruh biaya ya, pengobatannya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sika. Semua ya Pak ya, jadi dari mulai pemeriksaan ya, sampai dengan perawatan sampai mereka dinyatakan semua dijamin oleh pemerintah kabupaten. Benar. Pak, lalu ini kan sudah 4 kali, Anda bisa koreksi saya kalau saya salah, udah 4 kali Sika mengalami KLB DBD. Anda melihat ini fenomena apa Pak? Ya, fenomenanya yang pertama memang masalah kesehatan lingkungan. Ya, jadi nyamuk Aedes aegypti memang sedikit unik ya yang ada di Kabupaten, karena mereka bukan saja hidup di air bersih, air kotor, bahkan di air bekas adukan semen pun Aedes aegypti ini bisa bertelur. Ya, jadi fenomena ini yang kita dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ahli vektor ya sedang meneliti
dan sekarang kita sedang tangani yaitu aksi pemberantasan sarang nyamuk secara massal. Ya, dalam 14 hari berturut-turut. Oke, sebenarnya Pak Frans selama ini sosialisasi untuk hidup sehat, menjaga lingkungan bersih sudah dilakukan kalau oleh Pemkab Sika? Ya, sudah dilakukan. Jadi ini memang seiring berjalan pembelajaran. Jadi ini butuh kepekaan dari seluruh warga Kabupaten Sika, kesadaran untuk melakukan bersih-bersih ya dengan 4M+, ya ataupun sarang-sarang nyamuk ya yang kita curiga. Jadi saya sudah perintahkan semua camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, bahkan RT RW selama 14 hari berturut-turut setiap pagi jam 7.15 sampai dengan jam 9 itu adalah libur. Bukan untuk jam kerja, tetapi semua warga melakukan pembersihan total di wilayah Kabupaten Sika. Itu pun sebelum KLB ini terjadi pun sebenarnya sosialisasi sudah berlangsung gitu, jemput bola mungkin ke sekolah-sekolah atau ke rumah warga. Sudah, ya. Jadi secara rutin Jumat bersih dan lain-lain. Tetapi diperlukan secara masif. Oke. Ya, secara masif. Terakhir Pak Frans, apa yang ingin disampaikan kepada warga Sika karena KLB diperpanjang lagi oleh Pemkab? Ya, saya menghimbau kepada warga Kabupaten Sika yang saya sayangi, marilah kita lindungi keluarga kita dengan cara kita melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara total. Ya, setiap warga di Kabupaten Sika untuk 14 hari kita jadikan sebagai pemantau jentik. Ya, secara total dan masif. Baik, terima kasih Bapak Franciscus Roberto Diego sudah bergabung bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan, Bupati Sika, Nusa Tenggara Timur.